Di wilayah tropis Asia Tenggara, hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon yang tumbuh rapat. Hutan adalah dunia yang penuh dengan kehidupan, tempat ribuan spesies tumbuhan dan satwa saling bergantung satu sama lain. Dari lantai hutan yang lembab hingga bagian paling tinggi dari kanopi pepohonan, setiap lapisan memiliki penghuninya masing-masing. Saat matahari mulai muncul dari balik cakrawala, kehidupan di hutan perlahan mulai bergerak. Burung-burung mulai bersuara dari berbagai arah, serangga berterbangan di antara dedaunan, dan berbagai mamalia kecil mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Kanopi pepohonan yang tinggi menjadi jalur alami bagi banyak hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Di antara cabang-cabang pohon yang saling bertahutan, sering terlihat sosok kecil yang bergerak sangat cepat. Tubuhnya ramping, gerakannya lincah, dan ekornya yang panjang selalu mengikuti setiap lompatan yang ia lakukan dari satu dahan ke dahan lainnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, hewan kecil ini mampu berpindah dari satu pohon ke pohon lain hanya dalam hitungan detik. Hewan kecil tersebut dikenal dengan nama bajing kelapa. Meski ukurannya tidak besar dan sering luput dari perhatian, bajing kelapa merupakan salah satu mamalia kecil yang paling umum ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Keberadaannya sering terlihat di hutan, kebun, hingga di pekarangan rumah yang memiliki banyak pepohonan. Bagi sebagian orang, bajing kelapa terlihat sebagai hewan yang lucu dan menarik. Namun bagi sebagian lainnya, terutama para petani yang menanam buah-buahan, hewan ini sering dianggap sebagai pengganggu. Kebiasaannya yang memakan buah di kebun membuatnya sering dicap sebagai hama. Namun di balik reputasi tersebut, bajing kelapa sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Hewan kecil ini merupakan bagian dari jaringan kehidupan hutan yang membantu menyebarkan biji tanaman dan menjadi bagian dari rantai makanan bagi berbagai predator di alam. Bajing kelapa memiliki nama ilmiah Calasiurus notatus. Hewan ini termasuk dalam kelompok mamalia pengerat yang berada dalam ordo Rodentia, yaitu kelompok hewan yang dikenal memiliki gigi seri kuat yang terus tumbuh sepanjang hidupnya. Dalam klasifikasi ilmiah, bajing kelapa termasuk dalam keluarga Sciuridae, keluarga yang mencakup berbagai jenis bajing dan tupai pohon yang tersebar di berbagai belahan dunia. Anggota keluarga ini dikenal sebagai hewan yang sangat terampil memanjat dan mampu hidup di lingkungan yang didominasi oleh pepohonan. Nama genus Calasiurus berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kalos yang berarti indah dan skiuros yang berarti bajing. Secara harfiah, nama tersebut dapat diartikan sebagai bajing yang indah. Nama ini diberikan oleh para ilmuwan karena penampilan fisik hewan ini yang dianggap menarik dibandingkan banyak spesies bajing lainnya. Dalam bahasa Inggris, bajing kelapa dikenal dengan nama plantain squirrel. Nama ini merujuk pada kebiasaan hewan ini yang sering memakan berbagai jenis buah tropis, terutama buah yang manis dan mudah ditemukan di lingkungan tropis, seperti pisang dan buah-buahan lainnya. Di Asia Tenggara, bajing kelapa merupakan salah satu spesies bajing yang paling umum ditemukan. Hewan ini dapat hidup di berbagai jenis habitat, mulai dari hutan alami hingga kebun dan taman yang berada di sekitar permukiman manusia. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat bajing kelapa menjadi salah satu mamalia kecil yang paling sering terlihat oleh manusia di wilayah tropis. Di banyak daerah di Indonesia, masyarakat sering menggunakan istilah bajing dan tupai secara bergantian. Kedua nama tersebut sering dianggap merujuk pada hewan yang sama. Hal ini tidak mengherankan, karena secara sekilas penampilan kedua hewan tersebut memang terlihat sangat mirip. Keduanya memiliki tubuh kecil, ekor panjang, dan kebiasaan bergerak cepat di antara pepohonan atau semak-semak. Namun dalam dunia ilmu pengetahuan, bajing dan tupai sebenarnya termasuk dalam kelompok yang berbeda. Bajing seperti bajing kelapa tergolong dalam keluarga Sciuridae, kelompok mamalia yang dikenal sebagai bajing pohon. Hewan dalam keluarga ini umumnya memiliki kemampuan memanjat yang sangat baik dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pepohonan. Sebaliknya, banyak jenis tupai termasuk dalam keluarga Tupaidae. Walaupun beberapa spesies tupai juga dapat memanjat pohon, banyak di antaranya lebih sering terlihat bergerak di lantai hutan atau di antara semak-semak rendah.
Ukuran tubuh tupai juga biasanya sedikit lebih kecil dibandingkan bajing. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari bentuk tubuh dan perilaku. Bajing biasanya memiliki ekor yang lebih lebat dan digunakan sebagai penyeimbang ketika melompat dari satu cabang pohon ke cabang lainnya. Sementara itu, tupai cenderung memiliki ekor yang lebih ramping. Meski demikian, bagi masyarakat umum perbedaan ini sering tidak terlalu diperhatikan. Di banyak daerah, semua mamalia kecil berekor panjang yang sering terlihat di pohon tetap saja disebut sebagai tupai atau bajing tanpa membedakan jenisnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi manusia terhadap satwa seringkali berbeda dengan klasifikasi ilmiah yang digunakan oleh para peneliti. Bajing kelapa merupakan salah satu spesies mamalia kecil yang memiliki wilayah persebaran cukup luas di kawasan Asia Tenggara. Hewan ini dapat ditemukan di berbagai negara yang memiliki iklim tropis dengan vegetasi pepohonan yang cukup lebat. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia menjadi rumah alami bagi spesies ini. Lingkungan tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun serta ketersediaan buah-buahan dan biji-bijian menjadi kondisi yang sangat ideal bagi kehidupan bajing kelapa. Di Indonesia sendiri, persebaran bajing kelapa tergolong sangat luas. Hewan ini dapat ditemukan di berbagai pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Selain itu, beberapa populasi juga ditemukan di pulau-pulau kecil yang memiliki ekosistem hutan atau kebun yang masih cukup terjaga. Bajing kelapa umumnya hidup di wilayah dataran rendah hingga daerah perbukitan dengan ketinggian sekitar 500 sampai 1.100 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian tersebut, kondisi lingkungan masih menyediakan banyak pohon serta sumber makanan yang dibutuhkan oleh hewan ini. Kemampuan adaptasi yang baik membuat bajing kelapa mampu bertahan di berbagai tipe lingkungan. Tidak hanya di hutan alami, hewan ini juga dapat hidup di kawasan yang telah dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Inilah salah satu alasan mengapa bajing kelapa menjadi salah satu mamalia liar yang paling sering terlihat oleh manusia di wilayah Asia Tenggara. Habitat alami bajing kelapa adalah kawasan yang memiliki banyak pepohonan. Hutan tropis dengan vegetasi yang rapat menjadi tempat yang sangat ideal bagi kehidupan hewan ini. Di dalam hutan, bajing kelapa memanfaatkan berbagai lapisan vegetasi untuk bergerak dan mencari makan. Batang pohon, cabang-cabang besar, hingga ranting-ranting kecil menjadi jalur alami yang memudahkan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, bajing kelapa juga dikenal sebagai spesies yang sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Ketika hutan mulai berubah menjadi area perkebunan atau permukiman manusia, hewan ini seringkali tetap mampu bertahan dengan memanfaatkan pohon-pohon yang masih tersisa. Kebun kelapa, kebun pisang, kebun buah, hingga taman kota sering menjadi habitat baru bagi bajing kelapa. Selama masih terdapat pepohonan yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung dan mencari makan, hewan ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Tidak jarang, bajing kelapa juga terlihat di pekarangan rumah yang memiliki pohon buah. Di tempat seperti ini, hewan tersebut sering datang untuk mencari makanan. Kedekatan habitatnya dengan manusia inilah yang sering membuat bajing kelapa menjadi salah satu satwa liar yang paling mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari. Bajing kelapa memiliki tubuh kecil yang ramping dan ringan. Namun justru bentuk tubuh inilah yang membuatnya sangat gesit ketika bergerak di antara pepohonan. Panjang tubuhnya rata-rata sekitar 19 hingga 20 cm, sementara panjang ekornya dapat mencapai hampir sama dengan panjang tubuhnya, yaitu sekitar 19 cm lebih. Berat tubuhnya biasanya berkisar antara 150 hingga 280 gram. Ukuran tubuh yang relatif kecil ini membuat bajing kelapa mampu bergerak dengan sangat cepat dan lincah di habitat alaminya. Salah satu ciri paling mencolok dari hewan ini adalah ekornya yang panjang dan berbulu lebat. Ekor tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan tubuh semata, tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan bajing kelapa. Ketika hewan ini memanjat batang pohon atau melompat dari satu cabang ke cabang lainnya, ekor panjangnya berfungsi sebagai alat penyeimbang. Dengan bantuan ekor ini, bajing kelapa mampu menjaga stabilitas tubuhnya saat bergerak di atas cabang yang sempit atau ketika mendarat setelah melakukan lompatan yang cukup jauh. Warna bulu bajing kelapa juga menjadi ciri khas yang mudah dikenali.
Bagian punggungnya biasanya berwarna coklat hingga kehitaman, seringkali dengan bintik-bintik halus yang memberikan tekstur warna yang unik. Sementara itu, bagian bawah tubuh atau perut memiliki warna jingga hingga kemerahan, yang terlihat cukup kontras dengan bagian atas tubuhnya. Pada beberapa individu, warna ini dapat terlihat lebih terang atau lebih gelap, tergantung pada variasi populasi di daerah tertentu. Di bagian samping tubuh terdapat garis berwarna pucat kekuningan yang berpadu dengan garis hitam yang memanjang dari bagian depan tubuh hingga mendekati bagian belakang. Pola garis ini menjadi salah satu ciri yang sering digunakan oleh para peneliti untuk membedakan bajing kelapa dengan beberapa spesies bajing lain yang hidup di wilayah Asia Tenggara. Selain warna bulu yang khas, bajing kelapa juga memiliki mata yang relatif besar dibandingkan ukuran kepalanya. Mata ini membantu mereka memiliki penglihatan yang cukup baik ketika bergerak di antara cabang-cabang pohon. Telinganya kecil, namun cukup sensitif terhadap suara di sekitarnya, sehingga hewan ini dapat dengan cepat menyadari kehadiran predator atau gangguan lain di lingkungannya. Sebagai hewan pengerat, bajing kelapa memiliki gigi seri yang sangat kuat dan tajam. Gigi ini terus tumbuh sepanjang hidupnya, sehingga bajing harus terus menggerogoti berbagai benda keras seperti kulit buah, biji-bijian, atau bahkan kayu untuk menjaga panjang giginya tetap seimbang. Kemampuan menggerogoti inilah yang membuat bajing kelapa mampu membuka kulit buah yang keras dan mengambil bagian dalamnya sebagai makanan. Struktur tubuh yang ringan, cakar yang tajam, serta gigi pengerat yang kuat menjadikan bajing kelapa sebagai hewan yang sangat cocok untuk hidup di lingkungan pepohonan. Semua bagian tubuhnya tampak dirancang secara alami untuk mendukung kehidupan arboreal atau kehidupan yang berlangsung di atas pohon. Sebagian besar kehidupan bajing kelapa berlangsung di bagian atas pepohonan, tepatnya di area yang dikenal sebagai kanopi hutan. Kanopi merupakan lapisan atas hutan yang terbentuk dari cabang dan daun pepohonan yang saling bertautan. Di tempat inilah banyak hewan arboreal menghabiskan sebagian besar hidupnya. Bagi bajing kelapa, kanopi pohon bukan sekadar tempat untuk berlindung, tetapi juga menjadi jalur utama untuk bergerak dan mencari makanan. Cabang-cabang pohon yang saling terhubung membentuk semacam jaringan alami yang memungkinkan hewan ini berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa harus turun ke tanah. Dengan tubuh yang ringan dan cakar yang tajam, bajing kelapa mampu memanjat batang pohon dengan sangat cepat. Bahkan pada permukaan batang yang relatif licin sekalipun, hewan ini masih mampu mempertahankan cengkeramannya dengan baik. Gerakannya seringkali terlihat sangat cepat, sehingga sulit diikuti oleh mata manusia. Selain memanjat, bajing kelapa juga dikenal sebagai pelompat yang sangat terampil. Ia mampu melompat dari satu cabang ke cabang lainnya dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan ukuran tubuhnya. Dalam beberapa kasus, lompatan ini dapat mencapai beberapa meter ketika berpindah di antara cabang pohon yang berdekatan. Ketika melompat, tubuhnya akan memanjang di udara, sementara ekornya terbentang untuk menjaga keseimbangan. Setelah mendarat di cabang berikutnya, ia segera melanjutkan gerakan tanpa terlihat ragu. Gerakan yang cepat dan lincah ini membantu bajing kelapa menghindari bahaya, sekaligus memudahkan mereka mencari makanan di area yang luas. Kehidupan di kanopi juga memberikan keuntungan lain bagi bajing kelapa. Di bagian atas pohon, mereka dapat mengakses berbagai sumber makanan, seperti buah, biji, dan bunga yang tumbuh di cabang-cabang pohon. Selain itu, posisi yang tinggi juga membantu mereka menghindari beberapa predator yang hidup di lantai hutan. Bajing kelapa termasuk hewan omnivora yang memiliki pola makan cukup beragam. Di alam liar, mereka memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Buah-buahan menjadi salah satu makanan utama bagi hewan ini. Buah yang manis dan lunak seperti pisang, pepaya, dan berbagai buah tropis lainnya sangat disukai oleh bajing kelapa. Buah tersebut menyediakan energi yang cukup besar bagi hewan kecil ini untuk menjalankan aktivitas hariannya yang cukup aktif. Selain buah, bajing kelapa juga memakan biji-bijian yang terdapat di berbagai jenis tanaman. Biji ini biasanya memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga menjadi sumber makanan yang penting bagi banyak hewan pengerat. Tidak hanya itu, bajing kelapa juga memakan daun muda dan bunga dari beberapa jenis tanaman.
Bagian tanaman ini sering mengandung air dan nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Di samping makanan yang berasal dari tumbuhan, bajing kelapa juga memakan berbagai jenis serangga kecil. Serangga ini menjadi sumber protein penting bagi hewan tersebut. Larva serangga, terutama larva semut yang hidup di dalam kayu atau batang pohon, sering menjadi makanan tambahan bagi bajing kelapa. Kemampuan mengonsumsi berbagai jenis makanan membuat bajing kelapa memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam bertahan hidup. Ketika satu sumber makanan berkurang, mereka masih dapat memanfaatkan sumber makanan lain yang tersedia di lingkungan sekitar. Bajing kelapa memiliki beberapa kebiasaan unik yang menunjukkan kecerdasannya dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Salah satu kebiasaan yang cukup menarik adalah kemampuannya memakan getah pohon. Untuk mendapatkan getah tersebut, bajing akan menggigit kulit batang pohon menggunakan gigi pengeratnya hingga getah keluar dari luka pada batang tersebut. Setelah getah keluar, bajing akan menjilati cairan tersebut sebagai sumber makanan tambahan. Getah pohon biasanya mengandung gula dan mineral yang dapat memberikan energi tambahan bagi hewan ini. Selain memakan getah pohon, bajing kelapa juga dikenal sering melubangi kayu atau ranting untuk mencari larva serangga yang bersembunyi di dalamnya. Dengan menggunakan gigi dan cakarnya, bajing mampu membuka bagian kayu yang keras untuk mengambil larva tersebut. Kebiasaan lain yang menarik adalah cara mereka menyimpan atau memindahkan makanan. Dalam beberapa kasus, bajing terlihat membawa potongan buah atau biji ke tempat lain sebelum memakannya. Perilaku ini secara tidak langsung membantu penyebaran biji tanaman di lingkungan hutan. Kehidupan bajing kelapa seringkali bersinggungan dengan aktivitas manusia, terutama di daerah yang memiliki banyak kebun buah atau perkebunan. Di satu sisi, banyak orang yang menganggap bajing kelapa sebagai hewan yang menarik untuk diamati. Gerakannya yang cepat dan perilakunya yang aktif sering menjadi pemandangan yang menarik di taman atau pekarangan rumah yang memiliki banyak pohon. Namun di sisi lain, bagi sebagian petani, bajing kelapa sering dianggap sebagai hama. Hal ini terjadi karena hewan tersebut sering memakan buah yang ditanam di kebun. Bajing kelapa dapat melubangi buah kelapa, pisang, atau pepaya untuk mengambil bagian dalamnya. Buah yang telah dilubangi biasanya tidak dapat dijual atau dipanen dengan baik. Akibatnya, sebagian petani mencoba berbagai cara untuk mengurangi kehadiran bajing kelapa di kebun mereka. Salah satu peran utama bajing kelapa di alam adalah sebagai penyebar biji tanaman atau yang dikenal dalam istilah ekologi sebagai seed disperser. Ketika bajing memakan buah, tidak semua bagian dari buah tersebut langsung dimakan habis. Seringkali biji buah akan jatuh ke tanah atau terbawa ke tempat lain ketika bajing memindahkan makanan dari satu lokasi ke lokasi lain. Biji yang jatuh di tanah tersebut memiliki peluang untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Proses ini secara alami membantu regenerasi tumbuhan di dalam hutan. Tanpa adanya hewan-hewan penyebar biji seperti bajing, banyak tanaman akan kesulitan memperluas wilayah tumbuhnya karena bijinya hanya akan jatuh di sekitar pohon induknya. Selain membantu penyebaran biji, aktivitas bajing kelapa yang sering menggerogoti buah atau memindahkan biji juga dapat membantu mempercepat proses penyebaran berbagai jenis tumbuhan. Dalam jangka panjang, proses ini berperan penting dalam menjaga keberagaman vegetasi di dalam ekosistem hutan tropis. Peran bajing kelapa tidak berhenti pada hubungan dengan tumbuhan saja. Hewan ini juga menjadi bagian dari rantai makanan yang lebih luas. Di alam liar, bajing kelapa dapat menjadi mangsa bagi berbagai predator seperti ular pohon, burung pemangsa, dan beberapa mamalia karnivora kecil yang hidup di hutan. Predator-predator tersebut bergantung pada keberadaan hewan-hewan kecil seperti bajing sebagai sumber makanan. Dengan demikian, populasi bajing kelapa secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup predator yang berada di tingkat trofik yang lebih tinggi. Hubungan saling bergantung ini menunjukkan bahwa keberadaan bajing kelapa merupakan bagian dari jaringan kehidupan yang kompleks di dalam ekosistem hutan. Jika salah satu komponen dalam jaringan tersebut terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga dapat ikut terpengaruh. Selain itu, kebiasaan bajing kelapa yang memakan berbagai jenis serangga juga memberikan kontribusi terhadap pengendalian populasi serangga di alam. Dengan memakan larva atau serangga kecil yang terdapat di pohon, bajing secara tidak langsung membantu menjaga keseimbangan populasi serangga di lingkungan tersebut. Walaupun kontribusi ini mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah, dalam skala ekosistem yang luas, peran seperti ini sangat penting. Setiap spesies memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain, dan bajing kelapa merupakan salah satu bagian dari sistem tersebut.
Keberadaan bajing kelapa juga menunjukkan bagaimana hewan liar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Di banyak tempat, hewan ini mampu bertahan hidup bahkan di area yang telah mengalami perubahan akibat aktivitas manusia, seperti kebun, taman kota, atau pekarangan rumah. Kemampuan adaptasi ini menjadikan bajing kelapa sebagai salah satu contoh bagaimana satwa liar dapat tetap bertahan di tengah perubahan lanskap alam yang terus terjadi. Dalam konteks konservasi, hal ini menjadi pengingat bahwa bahkan spesies yang terlihat umum sekalipun tetap memiliki nilai ekologis yang penting. Keberadaan mereka membantu menjaga fungsi alami ekosistem yang mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup lainnya. Hewan ini mungkin sering terlihat sederhana dan bahkan dianggap sebagai pengganggu oleh sebagian orang. Tetapi perannya dalam ekosistem menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki kontribusi yang berarti bagi lingkungan. Kehidupan bajing kelapa menggambarkan bagaimana alam bekerja melalui hubungan yang saling terhubung antara tumbuhan, hewan, dan lingkungan tempat mereka hidup. Dari kebiasaannya memakan buah hingga perannya dalam menyebarkan biji tanaman, bajing kelapa menjadi bagian dari proses alami yang membantu menjaga kelangsungan kehidupan hutan. Di sisi lain, interaksi antara bajing kelapa dan manusia juga menunjukkan bagaimana batas antara alam liar dan kehidupan manusia seringkali saling bersinggungan. Ketika hutan berubah menjadi kebun atau permukiman, hewan-hewan seperti bajing kelapa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bagi manusia, keberadaan bajing kelapa mungkin terkadang dianggap merugikan, terutama ketika hewan ini memakan buah yang ditanam di kebun. Namun jika dilihat dari sudut pandang ekologi yang lebih luas, kehadiran hewan ini merupakan bagian dari keseimbangan alam yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati menyediakan rumah bagi berbagai spesies, mulai dari serangga kecil hingga mamalia yang lebih besar. Bajing kelapa hanyalah salah satu dari banyak makhluk hidup yang menempati ruang tersebut, namun keberadaannya membantu menjaga dinamika kehidupan di dalam hutan. Selama pepohonan masih tumbuh dan ekosistem hutan masih terjaga, bajing kelapa akan terus bergerak lincah di antara cabang-cabang pohon, menjalankan perannya sebagai bagian dari alam yang kompleks dan saling terhubung. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa bahkan makhluk kecil yang sering luput dari perhatian manusia pun memiliki tempat dan fungsi dalam sistem kehidupan di bumi. Di tengah rimbunnya pepohonan tropis, di antara dedaunan yang bergerak tertiup angin, bajing kelapa akan terus melompat dari satu cabang ke cabang lainnya, menjalani kehidupannya sebagai salah satu penghuni setia hutan Asia Tenggara.